Ah, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sama-sama bilang sama saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tahukah saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kita, apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita, termasuk kesusahan-kesusahan yang kita hadapi hari-hari ini. Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan satu hal, yaitu kebaikan buat hidup saudara. Dan apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan yang akan tetap dinyatakan. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar, apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan yang akan tetap dinyatakan. Apapun yang terjadi, ketik di kolom komentar. Kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup merekarkan segala sesuatu untuk rancangannya yang dahsyat tergenapi dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita menyadari gini ya, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pakai gitu kan, termasuk orang jahat di dalamnya yang merancang jahat dalam hidupmu, termasuk di dalamnya kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan, termasuk di dalamnya pintu-pintu yang mungkin belum dibukakan. Kalau kita tahu Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan, kita nggak stres. Amin. Karena ada banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya depresi, pada akhirnya tertekan hidupnya, pada akhirnya menderita, merasa menderita. Karena apa? Karena melihat kesusahan-kesusahan itu sebagai sebuah hal yang nggak bisa ditembus, nggak bisa menghalangi kemajuan. Sehingga akhirnya kita mulai berkata, Tuhan, kenapa ya saya ikut Tuhan, tapi kok hal ini menimpa hidup saya? Saya ikut Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Akhirnya kita lemah. Saya ini, oh Tuhan bisa pakai kok rancangan jahat orang ini, oh Tuhan bisa pakai kok musibah saya hari ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Maka kita tetap tersenyum sambil berkata, oh Tuhan sih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Pada akhirnya yang kita lakukan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya ketika kita belajar mengucap syukur, tanda kita tahu kok apapun terjadi bisa dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai semuanya untuk kebaikan atas hidup saya. Saya mengucap syukur, belajar untuk mengucap syukur. Apapun, kesusahan kah yang sedang menghampirimu kah, penderitaan yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup, belajar bersyukur. Karena semuanya itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari lalu, tepatnya 2 hari lalu, saya bagikan dalam Imamat pasal 26 ya. Jadi pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir itu di ayat yang ke-39 itu Alkitab mengajarkan tentang berkat dan kutuk. Ada dua pilihan ya. Berkat ketika engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika engkau memegang apa yang menjadi perintah Tuhan, ketika engkau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka berkat ini, kata firman Tuhan, akan mengikutimu. Tetapi sebaliknya, Alkitab katakan, firman Tuhan mengajarkan, tetapi ketika engkau berusaha untuk menolak Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, maka ada kutuk, ada kesusahan. Kenapa? Karena ada dosa. Nah, dari perikop ini, saudara dikasih dalam Tuhan, dari Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat 39, ya kan itu 2 hari lalu saya bagikan, tapi saya pengen mengajak setiap kita untuk kembali melihat hal ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada pilihan. Sama-sama bilang sama saya, hidup itu pilihan. Ayo, ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya adalah pilihan. Apa yang terjadi hari ini dalam hidupmu itu adalah pilihanmu di hari kemarin. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi di hidup hari ini adalah pilihanmu yang kemarin. Dan itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita putus, kita pilih di hari kemarin. Kalau engkau salah mengambil keputusan di hari kemarin, oke, hari kemarin bisa saya salah ambil keputusan. Dan hari ini saya dapati apa yang saya ambil dari hari kemarin.
Kalau saya tahu itu salah, tapi saya sudah terlanjur memilih itu, maka saya harus memperbaiki hari esok dengan sama-sama bilang sama saya harus memilih apa yang baik ya. Ya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temukan, apapun yang kita lihat di hadapan kita, kitalah yang memutuskan apakah saya mau ambil yang ini atau saya mau ambil yang itu. Apakah saya mau lepaskan yang ini atau saya mau melepaskan yang itu. Orang tidak bisa, orang lain tidak bisa mengintervensi saudara dan saya. Karena saudara dan saya, kitalah yang memutuskan apa yang akan kita ambil. Karena biar bagaimanapun juga, apa yang kita ambil hari akan kita nikmati di hari esok. Susah ataupun senang. Makanya itu ada pilihan. Bangsa Israel disuruh memilih. Makanya Musa berdiri di tengah-tengah bangsa Israel. Coba kita lihat dalam Ulangan 30 ayat 19. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini. Aku, Ulangan 30 ayat 19, memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Sama. Kepada saudara dan saya diperhadapkan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan. Begitu kita buka mata, kita diperhadapkan pilihan. Apa yang kita mau lakukan? Mau ambil handphone untuk baca Alkitab atau kita mau ambil handphone untuk baca WhatsApp? Kita mau ambil handphone untuk baca Alkitab atau kita mau lihat Instagram? Kita mau urusan orang lain atau kita mau merenung? Setiap hari kita diperhadapkan dengan hal ini, saudara, di dalam Tuhan. Dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu. Sama ketika firman Tuhan katakan hari ini, aku memanggil langit dan bumi, menjadikan saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah. Musa menganjurkan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi sebagai wakilnya Tuhan, Musa mengajak setiap umat Tuhan itu untuk memilih kehidupan, memilih berkat. Karena diperhadapkan dengan pilihan, Musa anjurkan, ayo pilihlah ini yang terbaik. Sama firman Tuhan pun sudah mengajarkan kepada setiap kita apa yang harus kita pilih. Setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun dia, mengajak setiap umat Tuhan untuk memilih apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi izinkan saya ingatkan hal ini juga. Hal itu tetap kembali kepada saudara dan saya. Kitalah yang mau memutuskan, mau ikut apa kata firman Tuhan atau mau mengikuti apa kata kedagingan kita. Kita yang memilih. Engkau masih bisa membenci orang yang menyakitimu, sekalipun firman Tuhan sudah mengajarkan, ampunilah orang yang menyakiti. Engkau masih bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekalipun firman Tuhan sudah mengingatkan, lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena keputusan ada di saudara dan saya. Itulah firman yang akhirnya mengajarkan kepada setiap kita apa yang harus saya lakukan. Makanya kan Alkitab Pemazmur bilang jelas bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik pelita maupun terang itu mencahaya, memberikan cahaya. Supaya apa? Supaya kita bisa pilih mana yang baik buat saya. Orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri. Betul? Mana baju bagus, mana baju buat keluar, mana baju buat tidur. Karena orang itu tinggal dalam kegelapan. Tidak bisa membedakan mana istri orang, mana istrinya. Mana suami orang, mana suaminya. Gak bisa membedakan mana apa yang menjadi gaji dia. Mana yang menjadi milik orang lain yang dia ambil. Gak bisa membedakan. Itu sebabnya firman perlu menerangi supaya kita bisa memilih, oh ini yang benar, oh ini yang boleh, oh ini yang tidak boleh, gak boleh saya ambil.
Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita dapat memilih apa yang benar. Tapi sebagai hamba Tuhan, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau sudah salah memilih di hari kemarin, sehingga engkau akhirnya mendapati hari ini seperti apa yang kau pilih di hari kemarin, maka mulailah berawas-awas, mulailah berjaga-jaga, dan mulailah memilih apa yang benar di hari ini. Karena apa yang kau pilih di hari ini akan kau nikmati di hari ke depan. Mulai hari ini, kita harus ambil keputusan yang tepat. Ketik di kolom komentar, mulai hari ini saya harus ambil keputusan yang tepat. Minta roh Tuhan memimpin hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu banyak mengkonsumsi firman Tuhan, saudara. Karena ketika kita banyak mengkonsumsi firman Tuhan, kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kita, ini loh yang harus kamu ambil, ini loh jangan kamu ambil, ini loh yang harus kamu buat, jangan kamu buat hal itu. Kita jadi tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan pagi hari, dimanapun setiap kita berada, ayo ambil keputusan yang tepat mulai hari ini. Sehingga kita bisa menikmati di hari ke depan apa yang kita putuskan di hari ini. Pilihan apa yang kita ambil di saat kita yang memutuskan. Kepadamu, kepada saudara dan saya, diperhadapkan pilihan. Ambil apa yang kau tahu itu memuliakan Tuhan. Pilih apa yang kau tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pilih apa yang menjadi jalan kebenaran untuk kau lakukan. Sehingga di hari ke depan, engkau akan lihat ada kehidupan yang kau dapati karena kau telah memilih apa yang menjadi kehidupan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita ambil. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami umat Tuhan kembali diperhadapkan dengan pilihan. Setiap hari, apakah kami mau mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, atau kami langsung melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Kami diperhadapkan dengan pilihan, karena hidup ini adalah pilihan. Demikian pula ketika kami memutuskan untuk memilih Yesus dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu kekekalan, keselamatan tidak bisa dipermainkan. Kami harus memilih yang terbaik, yang tepat, yang benar. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak, hamba berdoa kami umat-Mu. Ketika setiap hari kami diperhadapkan dengan pilihan. Mungkin kami diperhadapkan hari-hari dengan pilihan, apakah kami harus membenci suami kami, istri kami, atau kami mengampuni mereka. Mungkin hari-hari kami sedang diperhadapkan dengan pilihan, apakah kami mau mengambil sesuatu yang memang menjadi milik bagian kami, atau kami menjadi mengambil milik orang lain yang menjadi kepunyaan orang lain. Kami diperhadapkan dengan pilihan. Hari ini kami juga diperhadapkan dengan pilihan, apakah kami tetap mau menantikan janji Tuhan dan tetap percaya bahwa Engkau sanggup membuat mujizat. Atau di sisi lain kami akan menghalalkan segala cara untuk menempuh jalan yang akan kami ambil. Kami diperhadapkan dengan pilihan. Namun hari ini kami diingat bahwa setiap kali kami diperhadapkan dengan pilihan, kami mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi hidup kami. Sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bertindak, dan kami tidak salah memilih apa yang untuk kami ambil. Karena apa yang kami pilih hari ini, itulah yang akan kami bawa di hari kemudian. Dan itulah yang akan kami nikmati di hari kemudian. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Sehingga setiap kami diperhadapkan dengan pilihan, kami mengambil sesuatu yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kedagingan kami mau.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami diberikan hikmat dalam tuntunan kuasa-Mu untuk memilih yang tepat, yang benar, yang Tuhan mau untuk kami pilih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah singkapkan bagi kami. Karena kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah penyembuh kami. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Baik mereka yang terbaring sakit, maupun mereka yang berdoa buat keluarga, sanak saudara, famili mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat oleh bilur-bilur-Mu, ya Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jadi sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga. Yang mungkin hari-hari ini rumah tangga mereka terpecah. Oleh karena apa yang mereka pilih. Rumah tangga mereka goyah oleh karena keputusan yang salah yang mereka ambil. Tapi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan mampukan setiap kami, suami-suami, istri-istri, untuk tetap terus bertahan dalam keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena kami percaya apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat. Pulihlah dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga yang retak dipulihkan oleh kuasa Tuhan pagi hari. Sehingga baik suami-suami maupun istri-istri yang mungkin sudah jauh dari Tuhan kembali dijamah dan dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan, finansial dari anak-anak Tuhan. Kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami tahu hidup kami berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kami minta kepada Tuhan saja. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap ekonomi, finansial anak-anak Tuhan. Karena hamba percaya apa yang menjadi keperluan, kebutuhan setiap mereka, Tuhanlah yang mencukupkan. Sehingga kami percaya tidak kekurangan suatu apapun yang baik buat orang-orang yang mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pekerjaan, usaha, bisnis, dagang mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan studi anak-anak mereka diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa. Menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada mengikuti live dalam doa pagi online ini. Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Tuhan jaga masa muda mereka. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Beri tuntunan mereka ya Roh Kudus. Dalam mereka memilih segala sesuatu di hari muda mereka. Karena apa yang dipilih di masa muda mereka itulah yang akan menentukan seperti apa hari depan mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang muda yang pagi hari secara khusus mengikuti live dalam doa pagi online ini. Mereka dapat memilih, mengambil keputusan yang terbaik, yang tepat, yang benar di hadapan Allah. Untuk menuntun mereka dalam masa muda mereka. Masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba doa. Jagai hati dan hidup orang-orang muda pagi hari ini Tuhan. Sehingga mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Ketika firman-Mu menuntun orang-orang muda ini. Mereka berjalan dalam ketetapan dan janji Tuhan. Mereka akan melihat keberhasilan dan keberuntungan. Dinyatakan dalam hidup orang-orang muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari berdoa sedang mencari pasangan hidup. Orang-orang muda ini biarlah Tuhan temukan, tuntun mereka untuk mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kalau ada di hadapan mereka pilihan untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus tuntun mereka sehingga mereka tidak salah memilih apa yang tepat, yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Beri kepekaan rohani atas mereka. Sehingga mereka memilih keputusan yang tepat, yang terbaik, yang berasal dari Allah. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka, umatmu yang hari-hari berdoa sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga mereka bertemu dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tuntun masuk dalam seluruh ketetapan dan rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan bukakan kandungan istri-istri yang ada dalam nama Yesus. Mereka diberkati dengan keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Ada bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada akhirnya pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kota kami aman, kota kami damai, kota kami udara cuacanya baik dalam nama Tuhan Yesus, ekonominya bertumbuh, maju di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, kota kami dalam penjagaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, niat rancangan orang jahat. Kami tolak atas kota kami dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa kami Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dijaga, dipagari, diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ekonomi atas bangsa kami diberkati Tuhan. Jagai bangsa dan kota kami daripada segala virus, bakteri, kuman. Dalam nama Yesus dijauhkan, dihalaukan daripada segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus kami batalkan, kami patahkan rancangan-rancangan yang jahat. Dalam nama Yesus. Ada perlindungan pasukan malaikat Tuhan menjaga kota dan bangsa kami. Luputkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Sehingga kami, anak-anak Tuhan, hidup dengan damai, hidup dengan tenang, hidup dengan tentram. Karena ketenangan, keamanan, ketentraman Tuhan sudah sediakan, anugerahkan atas kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa seluruh gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami dijaga, dipagari, diberkati oleh Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Dalam mereka menjaga pimpinan kota di mana mereka memimpin, dimanapun mereka ada. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa rencana pemilihan umum 2024 nanti Tuhan campur tangan, sehingga berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, berjalan dengan anugerah kebaikan Tuhan. KPU, KPUD, Bawaslu daerah yang bekerja, Tuhan tolong, Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka melakukan apa yang baik, dan mengambil keputusan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di bagai-bagai denominasi gereja Tuhan yang sedang merayakan Natal di hari-hari ini. Biarlah ada keamanan dan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagai, memagari gereja-gereja Tuhan, tempat-tempat ibadah. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus diluputkan dari segala yang jahat. Sehingga umat Tuhan boleh bersuka cita di hari-hari Natal ini. Untuk kami tetap terus merayakan, menikmati kehadiran Kristus dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, terangi hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami damai, mengalami ketenangan dalam mereka menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, tuntun kami di sepanjang hari hidup kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami akan melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu minggu depan karena sepanjang minggu saya ada di luar kota. Jadi mulai hari Senin depan ya kan tanggal 25 Natalan itu
saya tidak dapat menemani setiap umat Tuhan dalam doa pagi online karena ada tugas yang harus saya kerjakan. Jadi hari Senin sampai dengan hari Minggu, hari Sabtu, Jumatnya seperti biasa. Jadi sepanjang minggu tuh saudara ya. Jadi tapi saya tetap membagikan renungan-renungan singkat yang saya bagikan melalui YouTube channel saya. Saudara bisa lihat di sana sehingga tetap terus kita dapatkan firman Tuhan yang tetap terus membuat kita kuat dan nanti kita akan ketemu di tahun baru, saudara dikasih dalam Tuhan, atau malam tahun baru. Malam tahun baru saya sudah ada di Bandung. Jadi malam tahun baru kita akan sama-sama uh, bersekutu. Kita akan minta anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kita mau bersyukur ya. Saudara pastikan setiap kita tetap terus terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain, dan pastikan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Putuskan pilihanmu untuk mengambil apa yang benar dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.